dapat tuba auditiva ya, atau tuba eustachi yang sering kita bilang ya, yang hubungan antara bagian hidung dengan bagian telinga nanti ya. Itulah kenapa kalau pada anak-anak ya, karena dia letaknya masih mendatar, maka bisa sering terjadi proses infeksi ya, mulai dari hidung menuju ke bagian telinga bagian tengah ya. Nah, kemudian yang perlu juga diketahui nanti di bagian mulut ya, karena ini juga termasuk ke dalam respiratory juga, tapi yang di bagian belakangnya ya, dekat dengan bagian palatomole itu nanti ada lakukan di sini ada tonsil. Nah, seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa tonsil itu nanti ada 3, ada tonsil pharyngeus, tonsil palatina, dan nanti ada tonsil lingua ya, ada 3 ya. Nah, biasanya nanti kalau pada pemeriksaan tonsil itu pentingnya menentukan besaran tonsil. Jadi besaran tonsil itu ya seperti halnya contohnya pada gambar. Nah, ini tonsil yang kita ukur di sini kan berarti sudah ukurannya itu setengah dari arcus anterior ini ya, arcus palatoglossus anterior ya, dan bagian uvulanya. Ini kan udah setengah, berarti kita bisa kategorikan pada gambar ini termasuk penentuan besarnya adalah T2 T2 ya. Kanan T2, kiri T2 ya. Tapi kalau misalnya lebih kecil lagi di seperempatnya ya berarti termasuk T1. Kalau sampai ini sudah hilang karena habis operasi tonsilitis ya biasanya ya, habis tonsilektomi operasinya, nah itu bisa akan kita sebut sebagai T0 ya, karena dua-duanya biasanya ya. Tapi kalau sampai menyentuh pada bagian uvula sehingga menyatu menjadi satu, maka kita sering sebut sebagai T4 ya. Dari labialis superior dan dari palatina mayor ya. Nah, kemudian nanti ada vena, di mana vena-vena ini nanti akan bermuara ke sinus cavernosus ya. Nah, letaknya ada di bagian sini ya. Nah, jeleknya ini kalau pada vena itu makanya perdarahannya sulit untuk langsung cepat berhenti karena dia tidak mempunyai katup gitu ya. Nah, ini ya, jadi blood supply-nya letaknya itu pada dinding ini ya, septumnya di sini ya. Makanya jika kalau misalnya sampai terjadi perdarahan, misalnya pada mimisan, itu biasanya ya pertolongan pertama, di mana pasien itu biasanya disuruh menunduk ya. Kemudian ya, ini kayak yang ini nih ya, disuruh menunduk, terus kemudian lalu disuruh menekan pada bagian sini dekat dengan cuping hidung ini ya, atau dekat dengan vestibulum sini, ditekan sambil menunduk ya. Karena dengan demikian kita juga akan menekan plexus Kieselbach ya, yang ditakutkan perdarahannya itu berasal dari bagian anterior ini ya. Nah, kemudian kalau misalnya sampai terjadi perdarahan di bagian posterior, yaitu terutama yang berasal dari ethmoid posterior, ya, arteri ethmoid posterior, nah ini biasanya perdarahannya itu kadang agak susah diberhentikan dan kadang-kadang biasanya mimisannya itu jadi lebih berupa kayak muntah darah ya, karena biasanya bleedingnya itu ke belakang, jadi menuju ke arah tenggorokan ya. Nah, itu yang bisa memungkinkan terjadinya perdarahan di bagian sini ya. Nah, untuk persarafan. Persarafan di sini berasal dari olfactorius ya. Nervus olfactorius, di mana nanti cabang-cabang atau rami-rami kecilnya itu akan berjalan di bagian konka ini, yang nanti akan menembus dari cribriformis ya, tulang cribriformis tadi, kemudian nanti akan bertemu di bagian olfactorius ini ya. Nah, nanti dia akan berjalan terus ya. Nah, terus kemudian ini juga pada bagian sini ya, nanti juga terdapat itu ya, persarafan juga di sini ya. Nah, yang penting kamu ketahui nanti jangan lupa ada mekanisme penghidu ya, di mana nanti setelah partikel kemudian dikumpulkan di bulbus olfactorius atau di nervus 1 ya, lalu kemudian nanti akan dibawa ke pusat memori di bagian untuk penghidu ya.
Nah, ini ya, yang tadi mekanismenya nanti dibawa ke bagian temporalis, nanti dibawa untuk pengenalan ini. Lalu kemudian sinus, kalau sinus di sini, sinusnya di sini ada sinus frontalis ya. Sinus frontalis di sini ya, kalau misalnya dilihat itu terdapat beberapa sinus ya, ada dari sinus frontalis, lalu ada sphenoid, lalu ethmoid, lalu kemudian pada bagian ini ya, atas itu sinus maxillaris. Itu adalah sinus-sinus yang terdapat pada bagian paranasalis atau pada bagian hidung sekitar sini ya. Lalu kemudian untuk faring-laring ya, tadi patokannya kemarin ya, kalau pada faring itu nanti terbagi menjadi 3. Ada yang ke arah hidung yang kita sebut nasofaring, ke arah mulut kita sebut orofaring, dan ke arah bagian bawah sebelum pita suara itu ke arah laryngofaring ya. Nah, nanti setelah masuk ada pita suara, jadi batasnya nanti glotis ini ya, epiglotis ya. Nah, nanti kalau misalnya udah sampai ke bagian ada pita suaranya, itu udah kita kategorikan sebagai daerah laring ya, laring ke bawah ya. Nah, ini pita suara di mana nanti pita suara itu nanti terikat, ini ada vocal cord, nanti kemudian ada false di sini ya. Nah, nanti dia terikat oleh si cartilago arytenoid ini ya, yang di sini ya. Nah, ini kalau potong pada bagian belakang, nah, naso itu yang berhubungan dengan hidung, kemudian oro, lalu kemudian bagian hipofaring belakang, dan terakhir nanti yang di bagian belakang di sini ada bagian esofagus ya. Ini kalau dilihat tampak dari belakang ya. Nah, kemudian ini otot-otot ya. Nah, ini otot-otot yang terdapat di bagian ini nanti terdiri dari otot-otot kontraksi faringius ya. Nah, ini sebenarnya otot-otot kontraksi faringius yang superior, medial, dan inferior itu sebenarnya merupakan otot-otot menelan. Ini yang membantu untuk proses menelan. Jadi pada waktu menelan nanti secara peristaltik ya terjadi kontraksi pada otot-otot faringius superior, medial, dan inferior ya. Nah, nanti kemarin waktu yang saya jelaskan kemarin di sini ada Killian triangle ya, ada Laimer triangle yang bisa mengakibatkan kelainan kalau misalnya terjadi kelemahan pada bagian yang tidak dibungkus oleh bagian otot-otot ini ya. Baik, itu kemudian masuk ke bagian laring ya. Kalau bagian laring itu bagian yang sudah terdapat vocal cord tadi ya. Nah, kemudian di bagian laring ini nanti terdapat beberapa organ, terutama pada nanti ada epiglotis tadi ya. Lalu kemudian dia nanti akan terattach nanti pada tulang hyoid ya, atau tulang lidah ya. Nah, nanti ada corniculate arytenoid juga di sini ya. Nah, kemudian juga di sini nanti ada penonjolan atau yang kita sebut cartilago tiroid ya. Nah, nanti di sini penonjolan ini ya, atau penonjolan dari prominensia laryngeal ini sering kita sebut sebagai Adam's apple ya. Nah, terus kemudian di sini yang cartilago cricoidnya, persis di bawahnya dari cartilago tiroidnya. Nah, nanti akan diikat oleh beberapa otot-otot seperti ari epiglotik ya, oblik epiglotik, dan lain-lainnya ya. Ini kalau di bagian belakang ya. Nah, jadi sebenarnya otot-otot ini penting nanti untuk proses menggerakkan pita suara ya. Jadi kalau untuk menggerakkan ke arah medial ya, dari vocal cord-nya ini dibutuhkan beberapa otot ini, cricoarytenoid, thyroarytenoid, cricoid ya, intraarytenoid, dan yang oblis maupun yang transverse ya. Itu yang kerjanya untuk aduksi, jadi menggerakkan ke arah medial. Tapi kalau untuk yang menjauhkan atau abduksi, biasanya menggerakkan ke lateral, itu biasa untuk cricoarytenoid yang posterior saja ya. Lalu persarafannya dia itu berasal dari nervus laryngeus yang superior dan inferior ya. Nah, di segi anatomi nervus laryngeus yang inferior sinistra itu lebih panjang, terus dia membelok di bagian aortanya ini, membelok di bagian aorta ya. Nah, ini yang mudah mendapatkan gangguan. Kenapa? Kadang-kadang tertekan oleh pembesaran dari jantung, atau bisa juga pada perikarditis kalau ada itu ya, infeksi itu yang lainnya ya.
Kemudian untuk itu dari segi anatominya ya, nervus laryngeus yang inferior sinistra ya. Sedangkan kalau untuk fisiologi, secara fisiologis nervus laryngeus superior itu bersifat untuk motorik dan sensorik, ini penting sekali ya. Dan yang untuk inferior itu bersifat untuk motorik, fungsinya untuk melakukan pergerakan dari si pita suara itu ya. Jadi fungsi aduksi dan abduksinya ya, ini kalau pada yang fisiologisnya. Nah, jadi ini nervus laryngeus ini superior maupun inferior yang merupakan cabang dari nervus ke-10 ini penting sekali nanti untuk proses ini ya, berbicara ya. Kemudian trakea ya, trakea di sini ya, itu letaknya itu di bawahnya dari si laring ini tadi ya. Di mana nanti trakea ini nanti akan tersusun dari hampir 12 cincin ini ya, seperti ini ya, cincin-cincin cartilaginia trakea ya. Kalau kita potong nih kita lihatkan ini ya bentukannya ya. Nah, ternyata nanti trakea itu pada titik percabangan di sini yaitu yang disebut sebagai bifurcatio itu akan bercabang menjadi 2 bronkus yang besar. Tapi berbeda nanti ya. Nanti pada bagian bronkus pun juga ada titik percabangan terakhir itu sampai ke bronkus terminalis. Itu juga kita sering sebut sebagai bifurcatio bronchiale ya. Nah, kalau dilihat di sini bronkus primer antara yang dekstra dan sinistra akan jauh berbeda, di mana kalau yang dekstra lebih pendek, lebih curam, dan juga lebih luas diameternya. Nah, ini yang memungkinkan kenapa sering terjadinya infeksi itu sering terjadi pada lobus dekstra. Nah, untuk yang sinistra ini biasanya lebih panjang, lebih slim atau lebih kurus ya. Kemudian juga lebih ini ya, lebih apa ya? Istilah kata lebih melandai sebenarnya ya. Karena di sini akan dilewati oleh arcus aorta. Jadi dia akan lebih melandai, beda dengan pada bagian sebelah kanan. Makanya sebelah kiri kenapa bisa memanjang juga karena dia harus melewati dulu dari si arcus aortanya ini tadi ya. Nah, ini kalau dibilang ya perbedaan antara bronkus ini ya, letaknya juga akan berbeda antara dekstra dan sinistra ya. Nah, nanti sebenarnya kalau untuk bronkiolus dan alveolus memang nggak begitu kelihatan ya, tapi harus ingat bahwa di akhir dari bronkiolus terminalis nanti terdapat percabangan juga ya untuk yang terakhir ya, sebelum masuk ke bagian alveolus dan lainnya itu yang disebut bifurcatio bronchiale. Nah, di sini habis itu akan ketemu dengan bronchiolus respiratoris ya. Lalu nanti bronchiolus respiratoris baru akan membentuk buletan-buletan kecil ya disebut sebagai alveolus. Nah, ini akan dibungkus oleh keranjang pembuluh darah arteri dan vena ya. Karena dengan adanya keranjang pembuluh darah ini tadi yang seolah-olah menutupi bagian alveolus, terjadilah proses difusi ya. Nah, itu biasanya nanti akan dibicarakan lanjut di bagian fisiologi. Nah, paru ini sebenarnya kalau kita udah masuk paru ya, paru ini sebenarnya untuk dekstra dan sinistra akan berbeda ya. Di sebagian dekstra itu akan jauh lebih banyak, lobusnya ada 3 yang dipisahkan oleh visura oblik dan visura horizontal. Sedangkan kalau untuk yang sinistra hanya terbagi menjadi 2, yaitu di bagian yang superior dan inferior aja oleh visura oblik ya. Tapi sebenarnya otot paru-paru ini tuh nanti kalau di bagian dekstra ya, ini bagian apikal, lalu ini ada yang di bagian posterior, ini nanti di bagian anteriornya ya. Nah, ini kalau dilihat di sini ya, ini dalam satu lobus ya, lobus superior. Yang mediusnya sendiri nanti terdiri dari lateral sama medial. Sedangkan yang di bagian bawah nanti terdiri lagi dari beberapa bagian, yaitu mulai dari superior, middle basal, ada juga yang lateral basal ya, terus kemudian ada yang posterior basal. Tapi ini nggak gitu kelihatan ya kalau yang di sini ya. Nah, ini kalau tampak dari bagian posterior. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi ada bagian yang superior, kemudian nanti ada bagian lateral basal ya. Ini juga ya, kemudian bagian dari posterior basal. Ya, itu kalau tampakan dari bagian posterior dan sedangkan ini dari bagian anterior. Nah, ternyata setiap segmental ini pun nanti akan diberikan ini udara ya yang dicabangkan dari beberapa bronkus terminalis ya, ini akan dimasukkan ke bagian ini ya, menerimanya dari situ. Nah, ini tergantung dari itu tadi ya,
Contohnya kalau yang apikal dia perginya kemana, sini ya, ini yang untuk yang posterior, nih anterior. Begitu juga untuk yang sebaliknya ya. Jadi tidak hanya terdiri dari itu, tapi terdiri dari beberapa segmen lagi dari satu lobus ya. Jadi yang perlu Anda ingat bahwa pada paru-paru ini ya nanti paru sebelah kanan terbagi menjadi dua oleh visura oblik dan visura horizontal ya. Kalau untuk yang sebelah kiri hanya visura oblik saja ya. Kemudian kalau di bagian belakang, ingat ya, di sini bagian belakang nih ada juga organ-organ lainnya, makanya seolah-olah paru itu mempunyai lekukan-lekukan. Contohnya itu pada ini ya, lekukan yang di sini, ini merupakan impresio aorta ya, atau visura aorta. Di sini tempat aorta lagi, visura esofagia ya, jadi tempat letaknya si esofagus itu adanya smoothnya di bawah sini ya, di lekukannya ini ya. Kemudian nanti ada bagian yang di bagian belakang juga terdapat yang kita sebut hilus atau hilum ya. Hilus ini tempat masuknya arteri, vena serta bronkus ya. Untuk masuk ke dalam si jaringan parenkim atau jaringan paru-parunya sendiri ya. Jangan lupa ya, ini namanya hilus ya. Hilus yang terdiri dari beberapa bagian penting tadi. Nah, ternyata nanti pleura itu juga jangan lupa dibungkus oleh pleura lagi. Paru juga dibungkus oleh pleura. Nanti ada bagian visceral yang langsung menempel pada parunya, sedangkan juga ada bagian yang menempel nanti pada bagian dinding kostenya untuk menghindari pada waktu terjadi proses pembesaran atau compliance itu nanti akan melindungi dari benturan terhadap kostenya ini tadi ya. Nah, akibat dari kedua lapisan ini tadi, pleura, itu nanti ada pleura visceral dan pleura parietal, di mana nanti di sini ada pleura cavity, ya, ini between antara visceral dan parietal, ya. Biasanya nanti tersusun atau terisi oleh cairan yang bentuknya sangat sedikit ya sebenarnya, tapi kalau semakin banyak dan menimbulkan proses peradangan itu bisa terjadi yang namanya pleuritis, ya. Jangan lupa juga Anda harus ini ya mempelajari bagian yang membentuk rongga toraks ya, bagian anterior maupun posterior, itu mulai dari sternum, kemudian ada koste, ya kostenya itu terdiri dari 7 pasang koste sejati, kemudian kalau koste sejati itu artinya yang langsung menempel pada sternum, sedangkan nanti ada juga yang koste spurie atau tambahan, jadi seolah-olah dia menyatu padahal ya ini 3 ya, ini spurie biasanya ya, atau sering disebut sebagai tulang salah atau false rib, ya sebenarnya bukan tulang salah ya, orang bukan dia yang salah ya, tapi dia termasuk ke dalam tulang spurie atau tulang koste itu ya, koste tambahan gitu ya. Terus kemudian nanti ada 2 lagi yang kita sebut sebagai koste fluctuantes ya. Nah, kemudian koste ini nanti akan terikat pada bagian sternum dan juga nanti akan terikat pada bagian vertebra thoracalis ya. Nah, di dekat dengan setiap koste itu tadi itu akan terikat beberapa otot. Nah, otot-otot ini yang penting sekali untuk proses inspirasi dan ekspirasi. Di mana pada inspirasi itu biasanya beberapa otot utamanya ya, otot utamanya biasanya diafragma dan juga beberapa otot dari eksternal dan internal interkostalis ya. Terutama eksternal ya, eksternal kostalis ya. Ternyata ada juga otot-otot pernafasan tambahan lainnya yaitu seperti sternocleidomastoideus, scalenius ya. Jadi kemudian pada waktu Anda ekspirasi biasanya juga akan dibantu oleh internal kostal. Jadi kalau pada waktu inspirasi dibantu oleh keduanya, sedangkan kalau pada ekspirasi hanya dibantu oleh internal costalis, lalu ada eksternal abdominic oblique, lalu ada internalnya juga transverse dan juga rectus abdominis ya. Itu yang membedakan antara otot-otot antara inspirasi dan juga ekspirasi. Nah, yang penting kamu ketahui nanti kalau pada respirasi itu Anda perlu membaca gambaran foto ronsen ya. Nah, gambaran foto ronsen ini jadi yang penting sekali adalah gambaran yang kita sebut radioanatomi ya. Jadi ini harus tahu ya. Dan nanti kalau Anda lihat gambarnya seperti ini pada ronsen ya, di mana nanti pada bagian atas ini nanti terdapat clavikula ya, ini trakeanya. Nah, ini seperti arkus, jadi seperti pembuluh darah yang melengkung. Terus kemudian nanti dia akan bermuara di sini nanti ya, seperti lekukan yang cukup panjang.
Itu terana berasal dari vena cava superior, dan di sini ya, ini ada arcus aorta. Nah, nanti di sini juga ada truncus pulmonalis atau yang nanti terdiri dari beberapa vena ya pulmonalis yang atau arteri pulmonalis ya yang berada di sini ya. Lalu kemudian di sini nanti juga ada otot jantungnya di sini ya. Nah, yang penting Anda lihat di sini mulai dari hilus ini tempat masuknya ini ya, tempat masuknya si organ-organ penting bagi paru, nanti kelihatannya di situ ya. Nah, di sini adalah diafragma. Ya, nanti yang penting harus kamu lihat itu adalah sinus costodiafragmatica. Ya, atau sinus costophreniculus. Ya, itu merupakan bagian sinus yang terdapat pada bagian ujung-ujung dari si paru ini tadi. Nah, kalau sinus ini berarti harus lancip. Kalau sampai dia tumpul, ada kemungkinan dia berisi cairan. Ya. Oke, ini linknya salah nih. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan untuk ini? Untuk praktikum ini kali ini nanti Anda bisa membuka ini ya, membuka LJK-nya melalui e-learning ya. Baik,